Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daichi Junior Alfrian Dusanto, bisa dipanggil Daichi dengan NIM 1501220262. Di sini saya akan sharing atau cerita tentang solusi menaikkan branding UMKM melalui konten TikTok. Oke, yuk simak kelanjutannya. Selanjutnya, kenapa sih UMKM tuh harus punya TikTok untuk menaikkan branding ya dari usahanya? Jadi yang pertama nih, jadi menurut laporan dari WR Sosial tahun 2025, ternyata sosial media dengan penggunaan harian terbanyak adalah TikTok. Nah, bukan cuma itu nih. Ternyata faktanya juga menurut APJI 2025 di Indonesia hampir 42,27% ternyata pengguna TikTok adalah generasi Z, yang mana generasi digital native. Dan poin yang paling penting dari kenapa sih UMKM itu harus membuat TikTok ya, atau mempromosikan usahanya melalui TikTok, karena menurut data dari katadata.co.id, Indonesia merupakan negara dengan gross merchant value tertinggi nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia dengan nilai sekitar 101,43 triliun. Nah, terus dilansir juga dari data pemerintah, ternyata UMKM di Indonesia sudah 3,79 juta yang go public secara online. Jadi mungkin peluang adanya internet dan didukung oleh data-data tadi, sehingga UMKM pun bisa memanfaatkan peluang lewat media sosial, terutama TikTok ya. Nah, jadi sebelum kita jauh membahas lebih detail tentang TikTok, kalian perlu tahu nih, apa sih TikTok dan isinya di dalam itu apa? TikTok adalah sebuah platform yang intinya berisi tentang berbagai video pendek ya, rata-rata video pendek yang berisi sharing atau lahan untuk promosi juga bisa, terutama untuk para bisnis-bisnis yang sudah profesional, UMKM, maupun juga perorangan yang ingin cuma sekedar berbagi cerita. Namun di dalam kebiasaannya TikTok tuh isinya berdurasi kurang lebih dari 30 detik sampai 5 menit, di mana range tersebut merupakan range yang ideal di zaman sekarang karena hampir semua penggunanya itu senang dengan video pendek. Kenapa sih video pendek tuh menjadi daya tarik untuk menaikkan branding? Karena yang pertama, mudah dipahami, menarik, dan juga sedang hype atau tren sekarang. Nah, contohnya nih, ada Bapak Purbaya yang sedang mempromosikan UMKM. Jadi beliau itu menyampaikan agar menghidupkan sektor UMKM dengan membeli produk-produknya. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh kenapa sih TikTok tuh bisa menaikkan branding dari sebuah UMKM. Seperti itu. Baik. Tadi kan kita sudah berbicara karakteristik tentang TikTok ya, secara mungkin simpelnya ya. Nah, sekarang kita berbicara manfaat penggunaan TikTok untuk UMKM. Nah, kenapa sih masih membahas tentang TikTok? Karena ya jelas ya, TikTok itu aplikasi atau platform media sosial yang sedang hype lah atau terkenal lah di kalangan masyarakat luas. Nah, poin-poin yang penting kenapa kita harus memakai TikTok? Yang pertama nih, kita bisa membangun personal brand yang kuat dan otentik dengan cukup membuat konten TikTok yang menarik. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membangun sebuah personal brand lewat konten, kita dapat meningkatkan sebuah brand awareness secara organik melalui konten yang kita buat. Nah, setelah menjual atau membuat konten itu, kita bisa mendorong penjualan langsung karena biasanya TikTok menghadirkan fitur seperti kayak live streaming dengan melakukan penjualan, terus kemudian ada keranjang kuning, dan juga mungkin dari pelaku usaha lainnya mempromosikan barangnya melalui video pendek. Nah, hal tersebut membuat TikTok semakin digandrungi karena dengan adanya TikTok, mereka bisa mempromosikan baik bisnis, usahanya, ataupun menaikkan personal value-nya melalui video pendek yang emang lagi banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama generasi Z. Oke, nah
tadi kan bicara manfaat nih, nggak afdol ya kalau nggak bicara tentang strateginya bagaimana. Nah, strategi yang paling utama di TikTok itu sebenarnya ada 3. Yang pertama nih, membuat konten video pendek dengan strategi edukasi. Contohnya bagaimana sih tips membangun bisnis yang oke, ada 5 nih tips and triknya misal tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu strategi kontennya. Kedua, kita bisa menceritakan tentang proses pembuatan suatu produk. Misal dari UMKM nih, kita bisa menceritakan proses pembuatan, contohnya es teh nih. Es teh kan kelihatan simple ya, tapi jika dikemas dengan video yang baik dan e-catching terutama ya, nah mungkin itu bisa menaikkan value atau brand awareness dari sebuah produk tersebut. Nah, yang paling sering kita jumpai dan orang-orang sukai itu adalah konten hiburan ya. Contoh lah gampangnya nih, biasanya orang memotong video pendek terus akhirnya disambungkan nih dengan video promosi dari konten kita. Nah, itu tuh yang biasanya 3 strategi yang membuat konten kalian semakin hype atau dikenal oleh orang. Dan jangan lupa ketika membuat konten itu FYP atau FYP for your page, kita bisa mengkolaborasikannya atau mengintegrasikannya dengan lagu yang lagi tren, terus tagar yang lagi tren, ataupun hanya dengan membuat konten yang menarik dan jarang diketahui atau diproduksi oleh masing-masing konten kreator. Nah, mungkin sekian. Oke, setelah kita berbicara sedikit banyak tentang TikTok tadi, mungkin saya akan membuat sebuah kesimpulan di mana di era Reels dan video pendek yang semakin merajalela di zaman sekarang, otentik lebih penting daripada sempurna. Karena kita harus fokus pada aspek manusiawi, di mana aspek manusiawi tersebut adalah suatu kunci untuk menaikkan brand awareness dari kita. Karena ketika kita turn in atau masuk pada fokus kita terhadap pemikiran manusia dan tren yang ada, kita bisa meracuni para pembeli untuk datang kepada kita, sehingga kita bisa menaikkan sedikit demi sedikit brand awareness atau personal branding dari produk kita. Mungkin demikian, kita tunggu nanti ya infonya lebih lanjut. Apakah ada yang mau di-spill kali ini? Strategi apa lagi terutama di TikTok? Oke, see you next time. Dadah, jangan lupa komen di bawah ini dan juga subscribe. Mantap.